Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 10 multimedia. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi belajar di dalam pembelajaran pemrograman dasar secara daring. Alhamdulillah semoga kalian ada dalam kesehatan dan tetap semangat meskipun kita belajar melalui daring. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Itu kompetensi dasar dan inti yang harus kalian capai atau kalian pahami. Kalian juga harus bisa menyampaikan setelah paham akan materi yang akan Bapak sampaikan, serta dapat menerapkan di dalam kode algoritmanya atau nanti di kode bahasa pemrogramannya. Yang pertama Bapak akan membahas mengenai variabel. Apa itu variabel? Bapak di sini akan kasih contohnya penggunaan variabel di dalam sebuah algoritma. Algoritma secara bahasa keseharian ada di atas, contohnya yang ini. Kemudian algoritma menurut isi code yaitu ada di sini. Algoritma yang menurut bahasa pseudocode, yaitu di mana ada input, output, dan langkah-langkah. Untuk lebih memahami, Bapak langsung saja ke contoh yang kedua, di mana kita akan memecahkan masalah sebuah algoritma jumlah kuadrat. Untuk menghitung jumlah kuadrat, kita memerlukan dua bilangan bulat. Nah, kedua bilangan bulat tersebut harus dimasukkan ke A dan B di inputnya. Kemudian di outputnya A dan B itu ditampung, yaitu di C. Nah, A, B, dan C tersebut disebutnya variabel yang isinya bilangan bulat. Langkah-langkahnya, masukkan nilai bilangan A, masukkan nilai bilangan B, kemudian hitung C-nya. C-nya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti akan keluar hasilnya di dalam variabel C. Dan prosesnya selesai. Itu secara algoritmanya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya, A, B, dan C disebut variabel. Perbandingan dua buah algoritma di atas menunjukkan manfaat dari penggunaan variabel, yaitu variabel berfungsi menyimpan nilai-nilai yang digunakan selama algoritma dijalankan, baik nilai input, output, atau nilai-nilai yang lain yang digunakan selama proses algoritma. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa variabel itu yaitu suatu pengenal atau alat tampung untuk mewakili atau menampung nilai tertentu dalam proses program yang nilainya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Ya, contoh nilai variabel A nilainya 1 itu bisa dirubah jadi 2, jadi 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk lebih paham lagi untuk variabel, di sini ada dua gambar, yaitu gambar kopi dan susu. Nah, yang disebut variabel tersebut yaitu gelasnya. Dan
yang disebut isinya yaitu susu dan kopinya. Berarti di sini ada dari gambar tersebut ada dua variabel. Ada dua gelas. Contoh gelas kopi yaitu variabel A, gelas susu yaitu variabel B. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggabungkan antara kopi dan susu tersebut? Coba kalian pikirkan. Nah, otomatis kalau kita ingin menggabungkan kedua isi tersebut dari kedua gelas tersebut, otomatis harus ada gelas ketiga. Untuk apa gelas ketiga? Yaitu untuk menampung kedua isi dari kopi dan susu tersebut, sehingga menghasilkan gelas yang berisi gabungan kedua yaitu kopi dan susu. Nah, itu bisa disebut variabel C yang gabungannya. Mudah-mudahan paham sampai situ tentang variabel. Jadi variabel itu alat tampung. Kalau secara definisinya yaitu suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu. Jadi alat penampung nilai. Nah, masih dalam yang tadi pemecahan masalah dari gelas, di mana tadi ada kopi dan susu. Nah, untuk menggabungkannya, langkah-langkahnya yaitu masukkan isi gelas A ke gelas C yang kosong. Kemudian masukkan isi gelas B ke gelas A. Terakhir masukkan isi gelas C ke gelas B. Oh, kalau yang ini beda pembahasan. Kalau yang ini pertanyaannya bagaimana memindahkan gelas yang isinya kopi ke dalam gelas yang isinya susu. Contoh di sini ininya dihapus dulu. Bagaimana memindahkan yang susu ke kopi, yang kopi ke susu? Itu pertanyaannya. Kalau yang algoritma ini. Jadi jawabannya bagaimana agar isi kopi itu harus ke gelas susu dan susu harus ke gelas kopi, yaitu harus ada gelas C. Langkah-langkahnya: masukkan isi gelas A ke gelas C. Yang ini masukkan ke sini. Masukkan isi gelas B ke gelas A. Nah, baru yang ini ke sini. Dan terakhir masukkan isi gelas C ke gelas B. Nah, terakhir baru ini ke sini. Sehingga yang ini masih tetap menjadi kosong kembali yang gelas C. Jadi yang gelas C itu hanya perantara. Nah, itu disebut variabel. Kalau gelas C variabelnya tidak ada isinya. Kalau gelas A ada isinya. Kalau gelas B ada isinya juga. Itu perumpamaan dalam variabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konstanta. Di dalam membahas konstanta, kita akan simulasikan bagaimana menghitung algoritma luas lingkaran atau memecahkan
luas lingkaran. Luas lingkaran tersebut rumusnya kan V dikali R kuadrat. Di mana V-nya itu bisa 3.14 atau 22/7. Kemudian R yaitu jari-jarinya. Nah, yang disebut konstanta yaitu jenis identifier yang bersifat tetap atau tidak bisa diubah lagi ketika sudah dideklarasikan. Jadi maksudnya gini, yang V 3.14 itu tidak bisa diubah-ubah kembali karena itu sudah ketetapan nilainya seperti itu atau 22/7. Nah, itu disebutnya konstanta. Sedangkan jari-jari itu nilainya bisa berubah-ubah. Makanya disebutnya itu variabel. R itu adalah variabel. Selanjutnya, nah itu sampai situ mudah-mudahan kalian paham mengenai variabel dan konstanta. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, variabel itu alat tampung, kalau konstanta yaitu identifier yang menampung nilai yang tetap tidak bisa diubah-ubah. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data itu merupakan suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung di dalam sebuah variabel atau suatu variabel. Jadi contohnya yang tadi jari-jarinya contoh 5. Angka 5 itu harus tahu kita tipe datanya apa. Kita bisa lihat tipe data itu ada 2. Yang pertama tipe data sederhana. Tipe data sederhana itu ada integer yang isinya bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat itu disebutnya tipe data integer. Contohnya ada -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Pokoknya bilangan bulat integer. Dipahamkannya itu dulu. Kemudian real, bilangan real yaitu bilangan pecahan yang ada komanya. Itu disebut bilangan real atau tipe data real. Selanjutnya ada char atau karakter. Tipe data karakter itu yaitu hanya satu karakter, contoh A saja atau simbol tanda seru aja atau simbol tanda tanya saja. Itu karakter. Jadi satu karakter. Kemudian ada string. Kalau string itu bisa banyak karakter. Contoh jurusan multimedia atau nama siapa, alamat di mana, itu disebutnya atau itu bisa disebut string. Tipe data string. Jadi bisa lebih dari satu karakter. Dan terakhir yang tipe data sederhana yaitu boolean. Boolean itu hanya mengenal 0 dan 1, di mana 1 disebutnya true atau benar dan 0 disebutnya false atau salah. Nanti untuk lebih pahamnya dalam kode bahasa pemrograman. Nah, yang kedua ada tipe data terstruktur. Yang pertama ada array dan yang kedua record. Kalau array yaitu suatu set dari alokasi data dengan jenis yang sama. Contoh. Jadi contohnya yang ini. Nah, yang ini contohnya. Integer A yaitu ada 4 array. 4 array tersebut penjabarannya ada di bawah. Array A0 contoh 0. Array yang ke-1 1, array yang kedua 2, array yang ketiga 3 nilainya. Jadi array itu bisa menampung beberapa alokasi data tapi jenisnya yang sama.
Kalau angka-angka semua. Nah, yang kedua ada record. Masih sama seperti array. Malahan ini sering digunakan karena untuk memudahkan pendeklarasian. Jadi contohnya ini. Contohnya ada di sini char nama siswa, array-nya ada 2. Oh, berarti kalau ada 2 ini salah. Nah, ini tidak ada. Contoh char nama siswa ada 2. Jadi kita bisa mendeklarasikan 2 siswa, yaitu siswa A dan siswa B. Jadi konsepnya sama seperti array, bisa menampung data yang sama. Itu untuk tipe data yang terstruktur. Jadi ada 2 ya. Yang pertama kita lihat lagi. Yang sederhana ada integer, bilangan real, char, string, boolean. Kalau ada tentang tipe data terstruktur, yaitu tentang disebutnya array dan record. Oke, semoga kalian paham itu tentang tipe data. Jadi tipe data itu yaitu kita harus bisa menebak. Kalau hasilnya angka, harus menggunakan tipe data apa. Kalau angkanya bilangan bulat, terus tipe data apa. Kalau bilangan pecahan, harus apa. Kalau karakter apa. Kalau banyak karakter apa. Dan yang terakhir, kalau true atau false, harus tipe datanya apa. Itu yang bisa untuk sekarang, untuk pelajaran yang sekarang. Mohon dipahami yang tadi yang 3 ya. Yang pertama dari variabel, konstanta, dan tipe data. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu operator dan ekspresi akan Bapak jelaskan di minggu depan saja, karena itu akan pembahasan kembali agak panjang dan mudah-mudahan bisa sambil dilihatkan prakteknya bagaimana pengimplementasian dari operator dari variabel. Pertama dari variabel, konstanta, tipe data, dan operator ekspresi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Dan bagi yang sudah menonton video ini, tolong di komentarnya beri emotion jempol kalau sudah menonton. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap sehat di rumahnya. Mohon maaf bila ada yang penyampaian yang kurang tepat dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.